Meskipun aku bingung dengan lagumu, tapi aku berusaha tepuk tangan. Kenapa bingung? Nah, kamu bikin bingung kok. Kalau benci ya benci. Kenapa masih ada rindu? Loh, itu yang membuat sulit. Kalau ada benci dan juga rindu. Nah itu, makanya jangan jadi orang, jangan gampang membenci. Suatu saat kamu mesti butuh orang untuk diajak kerja sama. Ya nggak? Kok bisa gitu? Ya iyalah, makhluk sosial. Oh, Namanya betul, kerjasama tuh mesti akan terjadi. Iya, Jangan iya. pernah membenci orang. Heeh. Ya, carilah banyak teman sebanyak-banyaknya seperti Pak D. Oh, Pak D temennya banyak. Oh, Pak D itu temennya banyak. Banyak banget. Aku juga pengen deh jadi kayak Pak D. Caranya gampang. Pak. Caranya gimana Pak D? Pak D selalu kalau ada cewek cantik, saya deketi, Dek, mau nggak jadi pacarku? Wah, lah itu namanya modus, bukan cari teman banyak. Dia mesti jawab, kayaknya kita berteman saja Pak D ya. Jadi teman satu, nembak lagi. Mbak Dita tak dekati, kayaknya kita berteman aja. Mbak Tusti tak dekati, kita berteman aja ya Mas. Jadi teman semua. Oh, jadi nggak ada yang jadi pacar, semuanya bisa jadi teman. Ya kan, Wah. yang penting kan strateginya. Oh ya, strategi luar biasa, luar biasa. Pak Denny memang luar biasa, temannya banyak. Nah, lagumu tadi juga ambigu. Kenapa bisa? Kau datang dan pergi sesuka Suka hatimu, hatimu, ya kan? Itu kalau misalnya investor kelakuannya seperti itu, merugikan. Biar nggak keluar masuk Nggak keluar masuk semaunya sendiri. harus ada regulasi. Betul, Namanya betul sekali. kerjasama harus diregulasikan. Kalau kamu nih jujur, Iya. melihat aku lebih berat bencinya atau rindunya? Pasti lebih berat bencinya. Tak nyari teman lainnya aja. Oh, mutong. Tak kasih tip cari teman malah tetap benci toh. Kenapa? Kenapa baru kesini? Dari tadi kayaknya kita lihat, kita pantau bersama, asik banget di sebelah sana. Ditolak akhirnya kesini. Emang aku cewek apapun? Cewek apaan dong? Dibenerin dong. Gimana sih? Aku Apa? tuh meskipun orang membenci, tapi mentalku tuh seperti keset. Wih, kok bisa keset? Diinjek-injek ya? Diinjek-injek tiap hari tetap welcome. Oh, tetap welcome. Oke. Itu apa ya maksudnya ya? Tapi nggak apa-apa menghibur diri sendiri. Mas, jangan gitu. Kita sapa dulu dong narasumber yang sudah hadir. Tapi sebelumnya boleh kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Salam Indonesia. Halo. Waduh, apa kabar pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada? Senang sekali hari ini ada saya Iren Anggun dan juga Divyo Pribus. tentunya hari ini senang sekali dapat kembali hadir menyapa Anda dalam sebuah rangkaian acara yang luar biasa, yaitu Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Wow. Aduh, senang banget ya kalau kita ngomongin investasi. Ini tentunya akan berkaitan dengan yang namanya keuntungan, kerjasama, terus juga hubungan baik. Namun sebelumnya hari ini di Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta, kita akan berbicara mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Kita langsung sapa dulu untuk tamu kita hari ini. Sudah ada Ibu Tustiani yang merupakan anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng Rawu Ibu. Iya. Apa kabar, sehat ya? Baik, sehat selalu. Sehat selalu dan juga semangat ya. Sehat Betul, Semangat ya. betul. Pokoknya di tengah pandemi ini sehat menjadi nomor satu. Betul, Terima kasih sudah rawuh, dan di sebelahnya ini seumuran kayaknya sama aku ya. Ini sudah ada Mbak Pradita Nurmaya Kusuma yang merupakan Ketua Yayasan Globalisasi Semau Indonesia. Halo, sehat ya? Ya, sehat. Sehat, gila seumuran banget, teenager banget gitu kan. Iya. Terus nih yang terakhir, ini sudah tidak asing lagi tentunya. Ini adalah tuan rumah. Wah, ini ada Bapak Agus Priyono yang merupakan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng Rawu. Luar biasa sehat ya, Pak. Alhamdulillah Sehat. Sehat, Kita seumur semangat. juga ya. Semuanya harus sehat, harus semangat tentunya. Karena hari ini kita berbicara mengenai kerjasama. Wah, kerjasama ini menarik sekali begitu ya. Sekali lagi temanya adalah pelaksanaan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ke Pak Agus dulu. Pak Agus, sampai dengan saat ini sebenarnya pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini sedang menjalani berapa kerjasama dan dengan negara mana saja, Pak? Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang ada di rumah. Memulai acara hari ini tadi disebutkan ya mengenai kerjasama luar negeri. Apa kaitannya dengan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Jadi kami di DPPM paling tidak ada 3 kegiatan besar. 1 terkait perizinan.
2 terkait dengan investasi, 3 terkait dengan kerjasama luar negeri. Tadi ini aspek yang ketiga yang kita bahas kali ini gitu ya. Oke, aspek Jadi yang ketiga. Pemda DIY menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi di luar negeri Oke. sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya sudah lama dilakukan. Sudah cukup lama berarti ya Pak? Betul, itu tentunya dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemda DIY dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh DIY. Mungkin dengan kerjasama di dalam negeri itu kurang optimal. Tentunya kita mempunyai kelebihan, kita mempunyai kekurangan sehingga kita berupaya mengoptimalkan berbagai potensi itu dengan kerjasama luar negeri. Lalu berapa saat ini kerjasama luar negeri yang ada dilakukan oleh Pemda DIY? Ada sekitar 11 Mbak. Ada 11 kerjasama yang masih sampai dengan ya, sekarang? antara Pemprov DIY. Jadi kalau kita bicara kerjasama luar negeri, Pemda dengan Pemda di negara lain, itu bisa levelnya provinsi, bisa levelnya kabupaten atau kota. Kalau kita di level provinsi namanya ada nanti sister provin, salah satunya. Bisa juga sebetulnya di luar sister provin. Tetapi yang biasa, yang lazim, payungnya namanya kerjasama sister provin. Saat ini ada 11. Yang aktif ada 5. Oke. Kemudian berarti yang kurang aktif atau perlu diaktifkan ada 6. Ada 6. Ya. Oke. Mana 5 itu? Gyeongsangbuk-do, Yamanashi, kemudian Victoria, Australia, kemudian Kyoto, Jepang, kemudian satunya adalah Shanghai, Cina. Oke, Cina. Nah, itu 5 yang saat Masih ini aktif ya? aktif. Nah, itu kira-kira. Ya. Oke, berarti Pak, ada 5 loh. Sektor-sektor apa saja Pak yang dikerjasama ini? Mungkin bisa mencontohkan. Jadi sektornya sebenarnya sangat luas. Mulai dari pendidikan, pariwisata, budaya, kemudian industri, bisa juga dengan investasi, kemudian bisa juga terkait dengan masalah apa yang berkembang saat ini mengenai startup digital. Itu semuanya coverannya itu sangat luas. Tergantung kedua pihak mana yang kira-kira bisa menguntungkan kedua pihak. Nah, kira-kira seperti itu. Karena sebenarnya kan saling melengkapi kan. Oke. Biasanya inisiatornya dari mana Pak? Dari mana? Dari 11 yang sudah ini. Inisiatornya bisa dari kedua pihak. Pihak luar negeri maupun dari pihak kita. Bisa dari luar negeri misalnya duta besar negara asing yang melakukan kunjungan ke Yogyakarta mengusulkan dalam rangka pendidikan kerjasama mengusulkan adanya pembentukan sister provin. Bisa juga itu dari pihak kita, misalnya Bapak Presiden ketemu kepala negara lain. Nah, di situ dibahas mengenai kemungkinan kerjasama provin. Nah, mungkin ini sektornya paling pas mungkin DIY. DIY nanti dihubungi oleh Kemlu. Mau nggak kerjasama dengan tadi provinsi negara lain? Bisa seperti itu. Jadi bisa dari kedua pihak gitu ya. Oke. Jadi inisiatornya ini bisa dari kedua belah pihak. Begitu kira-kira ada sesuatu potensi yang bisa saling menguntungkan. Nah, disitulah terjadinya kerjasama begitu ya Pak ya. Luar biasa. Kita ke Ibu Tusti. Ibu Tusti sebenarnya di Yogyakarta sendiri, kalau menurut Ibu, potensi-potensi yang bisa dikerjasamakan dengan luar negeri ini apa saja kalau menurut Ibu Tusti? Menurut saya bahwa potensi di Indonesia ini kan sangat banyak. Betul. Khususnya tadi disampaikan oleh Pak Agus, ada kebudayaan, kemudian ada mungkin pertukaran pelajar ya Pak. Itu kan bagian dari kerjasama juga. Tetapi karena pandemi ini kita jadi agak kurang eksis ya. Karena apapun semuanya terbatas ya Bu. Pergerakan kita itu terbatas dan alhamdulillah sekali pada kali ini kita dipertemukan dengan Mbak Dita terkait dengan sebagai ketua yayasan dan insya Allah kalau saya membaca literaturnya kemarin baru yang disasar adalah Gunung Kidul. Saya matur sama Pak Agus supaya nanti kerjasamanya itu diperluas. Tidak hanya Gunung Kidul, di DIY itu kan ada 4 kabupaten 1 kota. Nah ini kita sangat terbuka sekali seperti yang disampaikan oleh Mas Debyo, welcome. Artinya kita ini sebagai masyarakat DIY itu juga siap untuk menerima transfer pengetahuan dari negeri lain supaya perekonomian kita secara mandiri bisa tercapai. Begitu Mbak Gita. Barangkali sangat konteks sekali dengan tugas Dewan yang masa-masa tertentu harus turun ke bawah ke dapil, mungkin membawa masukan seperti ini Bu Tusti ya. Iya. Jadi
Karena kan masyarakat ini dengan keadaan seperti ini kan tidak ada kegiatan ya. Iya, betul. Mungkin kalau petani itu kegiatannya ke sawah, tetapi bagi teman-teman saya yang di UMKM itu kan selain online misalnya, karena kan butuh dagangan yang tidak hanya itu saja. Iya. Tetapi mungkin ada semacam ada dagangan atau marketingnya itu tidak hanya ke kuliner tapi ke fashion, kemudian berjualan wisata seperti Pok Darwis. Kemudian kalau Pok Darwis sekarang ini kan tidak hanya menjual gambarnya, tetapi gimana kita sebagai warga masyarakat itu bisa menjual storytellingnya juga. Oke, jadi banyak sekali sebenarnya potensi-potensi Iya. yang di Yogyakarta ini Iya. begitu ya, tidak hanya kebudayaan dan juga pariwisata, tapi masih banyak kok potensi yang lain. Iya. Ini tugas kita bersama nih menggali potensi-potensi Iya. apa yang bisa dikerjasamakan begitu ya. Baik, kita ke Mbak Dita. Nih Mbak Dita sebagai Ketua Yayasan Globalisasi Semaul Indonesia. Mungkin sebagai pengantar boleh diceritakan untuk Yayasan Globalisasi Semaul Indonesia. Ini seperti apa? Silakan. Ya, baik. Perkenalkan saya Pradita Nurmaya Kusuma, saya Ketua Yayasan Globalisasi Semaul Indonesia. Mungkin Yayasan Globalisasi Semaul Indonesia itu adalah yayasan lokal yang dibentuk oleh Semaul Globalization Foundation. Oke. Ya, jadi Semaul Globalization Foundation itu adalah yayasan yang kantor pusatnya di Provinsi Gyeongsang-gukdo. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Agus, salah satu kerjasama sister provinsi DIY itu kan DIY dengan Gyeongsang-gukdo. Oke. Jadi tindak lanjut dari kerjasama sister provinsi DIY dengan Gyeongsang-gukdo itu adalah adanya program Semaul Undong. Yang kalau misalnya kita cari informasi lebih lanjut lagi, Semaul Undong itu gerakan yang berhasil mengubah Korea dari negara yang dulunya miskin menjadi negara yang maju seperti saat ini. Jadi dari Korea sendiri gerakan Semaul Undong ini sudah terkenal ke berbagai dunia. Jadi dari pihak dunia internasional pun mereka meminta begitu kepada Korea untuk menyebarluaskan gerakan Semaul Undong ini. Jadi Semaul Globalization Foundation dibentuk oleh pemerintah Gyeongsang-gukdo untuk menyebarluaskan gerakan Semaul Undong ini keluar Korea Selatan, salah satunya di Indonesia. Oke, Mbak Dita, Ya. mohon maaf kita break sejenak dulu. Nanti kita Ya. akan lanjutkan lagi bercerita seperti apa Yayasan Globalisasi Semaul Indonesia. Ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi Pojok Investasi bersama DPPMDI akan segera kembali. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Acara waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Ya surati monto. Oi. Raja manik sejatine ngalam kang dinuding cak. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Aku bangga menjadi anak Indonesia.
pojok investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin Mas Dibio untuk pemirsa yang baru saja bergabung, hari ini kita berbicara mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kita sudah sampai ke Mbak Dita untuk menceritakan seperti apa Yayasan Globalisasi Semal Indonesia yang tentunya ternyata sudah dikenal begitu ya di penjuru dunia. Nah, kali ini boleh dilanjutkan lagi untuk bercerita mengenai yayasan ini, silakan Mbak Dita. Mungkin tadi saya udah sampai ke bagian Semaal Globalization Foundation ya. Untuk selanjutnya mungkin saya akan menyingkat Semaal Globalization Foundation ini dengan SGF supaya nggak kepanjangan. Jadi SGF ini melaksanakan program globalisasi Semaul di seluruh dunia, ya tidak seluruh dunia sih, di beberapa negara ya. Salah satunya di Indonesia dan lebih tepatnya lagi di Yogyakarta. Itu karena adanya sister province antara Provinsi Gyeongsangbuk-do, tempat lahirnya gerakan Semaul Undong itu, dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami mulai nama programnya di sini adalah program pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan desa percontohan Semaul. Jadi lokasinya ada di Gunung Kidul sama di Kabupaten Bantul. Itu programnya dimulai tahun 2015. Jadi sampai sekarang sudah kurang lebih 6 tahun kami melaksanakan program di Gunung Kidul dan Bantul, tetapi untuk saat ini yang masih kami laksanakan itu di Kabupaten Gunung Kidul di Desa Bleberan. Jadi maaf, itu ada kontrak waktu tertentu atau target tertentu yang harus dicapai terus baru pindah ke lokasi yang lain begitu. Untuk programnya ini dilaksanakan selama 5 tahun sesuai dengan sister province ya Pak ya, sesuai dengan perjanjian sister province-nya Provinsi Gyeongsangbuk-do dengan DIY. Jadi tahun 2015 sampai tahun 2020. Kemudian ini kan dilanjutkan lagi ya Pak, kerjasamanya. Diperpanjang ya? Ya, kerjasamanya diperpanjang. Maka kami juga melaksanakan, jadi program ini tetap dilaksanakan di Desa Percontohan Semaul itu tadi. Saat ini program yang masih kami laksanakan di Desa Bleberan Gunung Kidul. Oke, jadi ini selama kurang lebih sudah 6 tahun nih ya. Terus untuk update-nya saat ini bagaimana? Selama mulai dari awal sampai dengan sekarang, bisa disampaikan tentang update terbarunya? Mungkin cerita dari awal dulu ya. Boleh. Dari 2015, jadi kan ini kan programnya dibawa dari Korea, kayak itu tadi berdasarkan semangat Semaul Undong. Mungkin Semaul Undong itu kalau bahasa Indonesianya gerakan desa baru. Jadi memang gerakan untuk membangun desa. Nah, 2015 waktu itu kan pertama kali itu yang undang-undang desa itu yang tentang pembentukan BUMDes, waktu itu kan dicanangkan program BUMDes dan juga terbitnya Undang-Undang Desa. Maka program Semaul Undong yang dilaksanakan di Yogyakarta ini tidak, karena konsep Semaul kan dari Korea, tidak langsung menirukan Semaul Undong yang di Korea seperti apa, tetapi di awal 2015 kami masuk ke desa dulu, melihat potensi yang ada di desa, kemudian melakukan pelatihan-pelatihan, dan di sini juga dari pemerintah Gyeongsangbuk-do, dari Semaul Globalization Foundation mengirimkan relawan orang Korea yang disponsori oleh Pemda DIY juga. Jadi mereka keberadaannya di sini untuk izin tinggal itu disponsori oleh Pemda DIY. Tapi karena Corona, karena COVID 2020 kemarin semua personil dari Koreanya ditarik ke Korea. Jadi saat ini memang tidak ada orang Korea di sini. Dan di awal kami melakukan pelatihan sama memetakan potensi desa. Jadi masing-masing desa percontohan itu yang dikembangkan beda-beda, tapi fokusnya di pertanian dan pemberdayaan perempuan. Jadi dari pelatihan dan memetakan potensi itu, dari pihak Semaul Globalization Foundation juga memberikan bantuan untuk pembangunan infrastruktur pendukung di desa, kayak gedung serbaguna, kemudian jika desa itu membutuhkan infrastruktur yang lain yang mendukung usaha desa juga diberikan bantuan itu. Kemudian juga ini kan tujuannya kan untuk kemandirian masyarakat desa, jadi fokusnya juga di peningkatan ekonomi. Jadi lebih banyak dilakukan kegiatan-kegiatan yang kegiatan untuk menumbuhkan perekonomian di desa. Mungkin kalau seperti Bu Tustiani sampaikan tadi UMKM. Jadi kami fokus ke
pembentukan usaha masyarakat, tapi dikelolanya melalui badan usaha milik desa. Oke. Saya ingin ke Pak Agus ini, Boleh. menyambung Mbak Dita. Ini kan kerjasama, orang membayangkan beberapa pakar atau ahli dari Korea, transfer teknologi, memberi bantuan dan lain-lain. Terus keterlibatan kita masyarakat apa nih, ya? Pak? Kan namanya kerjasama kan harus ada. Fokus keterlibatan kitanya seperti apa begitu, Pak? Ya, jadi gini Tidak ya. hanya objek kan Pak di sini ya, Iya. sebenarnya ya. Saya melengkapi Mbak Mbak Dita. Maya dulu. Satu itu salah satu dari implementasi sistem profit antara DIY dengan Yung Sambudo. Masih banyak yang lain. Bisa saya sebutkan bulan November 2020. Yung Sambudo memberikan bantuan 50.000 masker kepada DIY. Ya. Kedua, beberapa tahun lalu ada pelatihan kepada petani milenial DIY. Wow, petani milenial. Untuk dilatih di Yung Sambudo. Nah, mereka sekarang di sini sedang mengembangkan konsep bagaimana membentuk atau menjadikan DIY itu ada semacam petani modern, petani milenial modern. Di sini begitu ya, Pak? Di sini. Begitu juga pelatihan untuk ASN yang ada di DIY. Dilatih loh, ASN DIY sama itu, sama mereka Yung Sambudo. Jadi itu kira-kira. Jadi itu salah satu aja. Gitu ya. Terus bagaimana dengan DIY? Itu ya. Tadi kan sudah disebutkan. Jadi sifatnya ini kan supaya kekurangan yang ada di DIY atau mungkin kelebihan yang ada di sistem profit di mana itu dilakukan itu bisa ditransfer ke pihak daerah istimewa Buntar sehingga membawa manfaat yang optimal. Dan ini sifatnya saling melengkapi gitu Mbak ininya. Jadi termasuk tadi ada beberapa hal yang di support oleh Samaol. Itu juga ada beberapa modal juga ada dari DIY juga. Jadi sama-sama ini makanya tadi saling melengkapi. Tujuannya adalah tadi kalau Semul fokusnya adalah bagaimana masyarakat itu lebih berdaya sehingga perekonomian itu meningkat. Itu kira-kira Mbak. Ya. Oke, kita juga penasaran banget nih untuk Pak Agus. Untuk tahap-tahapan ketika menjalin kerjasama ini seperti apa sih Pak? Biar ini juga untuk pengetahuan pemirsa yang menyaksikan ya Mas. Betul. Jadi kerjasama luar negeri itu ada aturannya. Permendagri nomor 25 tahun 2020. Mengapa timbul Permendagri? Nah itu basis sejarahnya dulu banyak daerah yang menjalin kerjasama luar negeri sakarpe dewi-dewi. Nah, sekarang diatur, ada tata caranya. Kayak lagu tadi dong. Ada pedomannya, apa tahapan yang harus dilakukan? Ada 11 tahapan. Nah, termasuk nanti di mana peran dari DPRD ada di tahap kelima. Jadi mulai dari penjajakan, mulai dari rencana, mulai dari keinginan untuk kerjasama, terus nanti itu dituangkan minta izin ke DPRD, kemudian disusun naskah kerjasama, harus minta persetujuan Menteri Luar Negeri, penandatanganan, baru ke pelaksanaan. Ada 11 tahapan Mbak. Itu sama, semua daerah melakukan kerjasama tahapannya sama. Itu ya. Ini mengapa demikian? Itu tentunya juga sudah koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Karena terus terang sebelumnya banyak daerah menjalin kerjasama luar negeri tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dari Kementerian Luar Negeri juga. Karena kenapa? Karena Kementerian Luar Negeri adalah kementerian yang merupakan koordinator untuk kebijakan luar negeri. Jadi kalau daerah ingin menjalin luar negeri harus juga sepengetahuan Kementerian Luar Negeri. DIY lumayan bagus loh. Ya termasuk saya dari Kementerian Luar Negeri gitu ya. Jadi tertib ya Pak ya. Sama. Kalau ada kepala pejabat, misalnya dubes asing yang ingin bertemu dengan gubernur Ngasodalem, sama loh. Kita minta masukan dari Kemlu. Apa posisi masalah-masalah nasional? Sama. Nanti kita sampaikan ke Ngasodalem. Posisi masalah ini posisinya seperti ini. Kecuali yang DIY nanti DIY yang nyusun posisinya. Tapi posisi global, regional, nasional itu kita sesuaikan dengan posisi pusat. Nah, kira-kira seperti itu. Itu standarnya harusnya seperti itu. Karena nggak mungkin seorang kepala daerah, gubernur bicara masalah di level nasional itu nggak sejalan dengan posisi nasional. Kira-kira seperti itulah. Itu Mbak, kira-kira Mbak. Oke, berarti ada beberapa tahapan-tahapan ya, termasuk tadi adalah persetujuan dari DPR. Nah, kita masuk ke Ibu Tusti. Nah, Bu Tusti. Dulu memang ada di beberapa daerah di luar Jawa ya, menang pilkada akhirnya kerjasama sendiri dengan itu dulu ya. Oke, sekarang diharapkan tidak ada ya Bapak Ibu ya, begitu.
Ini terkait dengan sekali lagi izin yang diberikan oleh DPR begitu. Nah, kalau menurut Ibu Tusti ketika memberikan izin begitu dengan bentuk kerjasama dan dengan negara mana begitu, apa yang menjadi pertimbangan? Apakah ini diizinkan atau tidak begitu, Bu? Ya tetap kembali kepada masyarakat. Kalau memang kerjasamanya ini sangat menguntungkan negara kita, Indonesia, kemudian khususnya DIY, khusus lagi kepada masyarakat, ya tentu saja kita sangat terbuka. Nah, karena kan ini bagian dari kita itu menerima transfer teknologi dari negara lain. Apalagi ini salah satunya dari Mbak Dita tadi, yang Semaol itu adalah pemberdayaan masyarakat. Mentalitas miskin menjadi kaya. Iya, kan harus seperti itu. Karena dulu kan negara Korea katanya negara miskin, tapi sekarang sudah menjadi negara kaya. Kita punya cita-cita, punya harapan Indonesia ini zero miskin ya Pak ya. Gitu tau Pak Agus. Jadi artinya kita itu mempunyai negara yang seperti kolam susu ya. Betul. Seperti lagu ya. Seperti lagunya Tomat kayu jadi tanaman. Kemudian mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa. Apalagi kalau sekarang ini dengan program-programnya Pak Joko Widodo itu sungguh sampai mungkin 2034 kita itu kalau kuliah gratis. Kalau kita itu akan seperti privat itu kita ambil kembali. Artinya kan kita menjadi negara yang betul-betul mandiri. Itu harapan kita Pak Agus. Mudah-mudahan harapan saya ini nanti didukung oleh teman-teman dari DIY. Kemudian kita juga welcome terhadap kerjasama dari luar negeri. Oke, jadi pokoknya yang penting masyarakat kita sejahtera. Itu pokoknya kita izin dipermudah begitu ya Bu ya. Oke, kita ke Mbak Dita deh Mas ya. Mbak Dita, kita kalau boleh flashback berarti di tahun 2015 ya, untuk awal ya. Itu bagaimana penerimaan masyarakat? Ini kan terkait kadang-kadang kan ada ini orang dari luar negeri, otomatis budayanya lalu juga backgroundnya ini akan berbeda. Nah, penerimaan masyarakat ketika itu bagaimana? Kalau waktu itu sih tidak ada masalah sama sekali, apalagi waktu dikirim volunteer atau relawan dari Korea itu malah masyarakat di desa itu malah seneng, mereka malah bahagia. Minta foto ya, bukan ya? Bukan. Kadang minta foto. Minta foto juga. Misalnya misalnya kan dulu kan relawannya kan yang yang dikirim tuh yang usianya sudah tua gitu, yang sudah pensiun gitu kan, jadi datang ke Indonesia mereka sama anak-anak ya. Penerjemahnya siapa Mbak? Nah itu dari kami juga ada, jadi dari staf Yayasan Globalisasi Semaol Indonesia itu ada yang ditempatkan sebagai penerjemah di desa. Jadi relawan atau volunteer Korea itu mereka tinggalnya beneran di desa loh Mbak. Jadi bukan kalau kami kan kantornya di Jogja, dulu kantornya di UGM, tapi sekarang kami sudah pindah ke Babarsari. Kami kan kantornya di kota gitu istilahnya. Kalau relawan itu mereka di desa loh, benar-benar live in ya? Ya live in, benar-benar live in di desa. Jadi mereka malah lebih paham situasi di desa daripada saya. Tapi totalitas ya. Tapi kan dari segi bahasa mereka kurang, sama budaya mungkin yang agak jadi kendala mungkin di budaya, karena kan kalau Korea kan sukanya cepat-cepat, jadi apa-apa cepat-cepat. Cuma kadang kan kalau di kita kan orang Jogja apalagi kan alon-alon pelakon. Mungkin hanya itu masalah di situ, tapi kami menempatkan penerjemah di sana dan ada juga fasilitator itu semacam pendamping desa itu yang dari orang Indonesia. Jadi memang tidak dibiarkan orang Korea tinggal sendiri di situ. Tapi kalau penerimaan dari warga desa tidak ada penolakan sih. Semuanya menyambut dengan baik. Menurut saya karena masyarakat Jogja kan memang sudah lebih pintar, lebih terbuka ya. Itu baru satu loh Mbak. Yang lainnya juga jalan loh. Tadi kan ada 5 ya. Nah, 1 Gyeongsang Budo. Ada Yamanasi juga jalan loh. Di mana Sleman kalau ada pertanian anggur, stroberi itu sebenarnya tindak lanjut kerjasama dengan Yamanasi. Kemudian dengan Kyoto, harusnya tahun lalu bulan Agustus atau September itu peringatan 35 tahun hubungan antara Kyoto dan Yogyakarta. Tapi karena pandemi kita tunda. Termasuk ada rencana kunjungan Ustadz Dalam ke sana dalam rangka untuk perpanjangan sister province itu. Sama, ini pandemi ya sementara kita tunda dulu keadaan yang memungkinkan. Victoria sama saja jalan juga karena pandemi, tapi kita harus break
Betul. Ini sambil menunggu kondisi yang lebih memungkinkan. Gitu. Betul. Melbourne Aduh. juga ya Pak ya, kayaknya dengan Melbourne pernah kerjasama juga, terus ada Betul. konsernya juga itu. Iya, itu juga sama, Sister Provin. Iya. Sama, dengan Melbourne itu harusnya diperpanjang bulan Mei 2020. Harusnya. Sama, tapi ke Australia, Victoria utamanya waktu itu sempat lockdown. Iya. Sekarang lockdown lagi salah ya. Iya. Sama, mereka lockdown, mereka nggak mau ngurusin masalah, pokoknya keamanan, keselamatan dulu yang Keselamatan dulu nomor nggak satu. membahas masalah rencana perpanjangan, Oke. termasuk sampai sekarang. Waduh. Ini yang sudah kita minta supaya bisa usulan untuk perpanjangan bisa segera diteruskan sehingga beberapa program penting, banyak program loh. Baik. Dengan Victoria. Oke. Ada namanya Victoria Young Leader to Yogyakarta. Wah, ini nanti kita akan bahas nih mengenai Victoria Young Leader Yogyakarta. Tapi kita break sejenak ya Pak Young Agus Leader ya. to Victoria. Ada Oke, juga. kita akan break sejenak dulu. Ya. Kita akan lanjutkan lagi membahas ini, bahasan menarik sekali begitu ya untuk Meskipun pemirsa. aku udah nggak masuk Young ya. Oh, kamu adalah kolonial ya. Oke, untuk pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi Pojok Investasi bersama DPP MDIY akan segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini, radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. 60 tahun itu loh, perutnya Anda nggak kuat yang sebelah kiri. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu egois. Ego itu membuat Anda sarafnya itu nggak baik semuanya. Jadi ternyata memang kita tuh bisa mengaktifkan hal-hal di dalam tubuh kita sendiri. Dan kita bisa menyembuhkan tubuh kita bahkan orang lain. Betul. Jika Allah mengabulkan doa kita, walaupun udah 26 tahun nggak punya keturunan, fakta ternyata. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai.
Pojok investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta hadir kembali. Aduh, ini mulai memanas nih kalau kita ngomongin kerjasama. Memanas dalam arti yang positif ya. Ternyata Yogyakarta ini mempunyai potensi yang luar biasa. Masyarakat dan pemerintahnya ini sangat-sangat mendukung begitu ya kerjasama antara Yogyakarta dengan luar negeri. Tadi terakhir Pak Agus mengatakan bahwa ada Yogyakarta Young Leader to Victoria. Nah, ini boleh dijelaskan ini apa nih Pak sebenarnya? Jadi ada beberapa program terkait kerjasama antara DIY dengan Victoria ya. Ada namanya Victoria Young Leader to Yogyakarta. Ada Yogyakarta Young Leader to Victoria. Oke. Ya, sama, jadi ini sifatnya saling. Jadi balik-balik ya Pak ya? Ada kerjasama Melbourne Orchestra Symphony. Sama punya apa? Nanti tampil bersama seperti itu ya. Termasuk hari Senin lalu itu kan ada launching Yogyakarta Royal Orchestra ya, ada kan di media. Sama, itu ada sambutan juga dari pimpinan orkestrasnya Melbourne. Ini bentuk dari kerjasama juga. Ya, ada rencana kerjasama sebenarnya di bidang pengelolaan museum. Tapi sama, ini karena pandemi sementara ditunda dulu gitu ya. Ya. Ada rencana untuk menumbuhkan atau kerjasama bagaimana para desainer di Yogyakarta itu belajar dengan para desainer di Victoria. Nah, mengenai Young Leader tadi intinya seperti ini Mbak, Bapak Ibu semua. Jadi kalau Yogyakarta Young Leader to Victoria ini sebetulnya pesertanya ini dari diseleksi dari SMA-SMA yang ada di Yogyakarta untuk mempersiapkan supaya nanti kedepannya itu menjadi seorang pemimpin lah kira-kira gitu ya, dengan melihat kondisi di sana seperti apa di Victoria, begitu juga Victoria yang belajar ke sini seperti apa kehidupan di Jakarta, sehingga nanti sebagai bekal mereka ke depan itu menjadi pemimpin yang baik, kira-kira seperti itulah. Wow, ini berarti saling bertukar begitu ya. Itu pada waktu apa Pak? Selang waktunya gimana Pak? Artinya anak muda Victoria ke Jogja dalam waktu bersamaan atau bagaimana begitu? Beda. Bersamaan kok terisipan nggak ketemu? Enggak, sudah diatur waktunya supaya tidak berterisipan gitu ya. Satunya semester 1, satunya semester 2, kira-kira seperti itu. Biasanya berapa orang itu Pak? Kirim. Biasanya berapa orang itu? Pesertanya sekitar 20 orang. 20 orang yang sudah terasi dari SMA-SMA di Jogja untuk dikirim ke Victoria. Ya, sekitar itulah gitu dia. Menarik ya. Itu pun sebelum berangkat pembekalannya luar biasa. Iya, betul. Sudah seleksi, saya kira sudah melalui beberapa tahap gitu ya. Oke, waktu itu Mas Bibi juga ya waktu itu ya, Korea Utara. Iya, ditukar dengan ginseng ya Pak. Nggak laku ya. Oke, Pak, untuk saat ini kondisi pandemi ini yang menjadi salah satu kendala ya ketika kita berbicara mengenai kerjasama begitu. Nah, untuk update terbaru ketika pandemi ini masuk dan sekarang ini sudah sekitar 1,5 tahun. Ini seperti apa Pak kondisinya? Ya, saya lebih cenderung mengatakan itu tantangan ya. Tantangan. Daripada kendala mungkin tantangan. Artinya bagaimana kita menyikapi pandemi ini agar kerjasama tetap jalan. Jadi tetap jalan sebenarnya Mbak. Koordinasi dengan Melbourne tetap kita lakukan secara virtual. Beberapa kali kita virtual dengan Melbourne. Tapi ya karena kondisi di sana itu tidak boleh beraktivitas atau tidak masing-masing stay di rumah. Khusus untuk ngurus internet mereka sementara itu kita tunda. Begitu juga dengan tadi kita sebutkan Gyeongsal Budo. Persiapan teknis terkait pengiriman masker tadi sama, kita koordinasi secara virtual. Akhirnya gitu. Tadi kita tetap mengupayakan supaya kerjasama jalan dengan memanfaatkan tentunya IT gitu ya. Juga dalam rangka untuk supaya ini tetap jalan sebetulnya Mbak. Itu yang kita lakukan gitu ya. Oke, tetap ya komunikasi tetap berjalan walaupun sampai saat ini harus virtual begitu ya. Oke, kita ke Bu Tusti dengan kondisi pandemi saat ini. Kalau menurut Ibu Tusti kita harus bagaimana sih Bu, dan juga pemerintah ini harus apa? Masyarakat dan juga pemerintah ini harus bagaimana? Oke, ini tadi sudah disampaikan Pak Agus. Artinya ini bukan hambatan pandemi ini, tapi bagaimana ini menjadi tantangan kita mencari sesuatu intinya mencari celah bagaimana kita itu bisa tetap eksis ya Pak Agus. Kemudian sambil menunggu pandemi ini selesai kita mencari celah bagaimana
supaya masyarakat itu tetap bisa mendapatkan hak-haknya mereka, mendapatkan pelatihan dari teman-teman yang dari NGO luar negeri, kemudian sebagai mediator antara pemerintah dengan kerjasama dengan luar negeri, Pak Agus ini memberikan pintu seluas-luasnya kepada teman-teman saya di luar negeri untuk bisa memberikan transfer teknologi kepada masyarakat di Yogyakarta khususnya. Mungkin seperti itu. Ya kalau saya mempunyai harapan bagaimana kita bisa bekerja sama sebanyak-banyaknya ya Pak. Dan harapan kami dari DPRD DIY itu bagaimana nanti Pemda DIY itu memberikan kemudahan. Kemudahan bagi teman-teman saya yang mau bekerja sama dengan Yogyakarta. Terkait dengan izin ya begitu. Terkait dengan ini pengabdian masyarakat kita masih membutuhkan teknologi-teknologi yang kita belum punya. Artinya mental kita itu mental miskin jadi kaya. Oke. Itu ya yang paradigma yang kita harus kita tanamkan kepada masyarakat. Ya. Oke. Kalau Mbak Dita ini di masa pandemi ini program di desa seperti apa nih, Mbak? Iya. Penyesuaian seperti apa? Sangat ya lumayan masih jalan terpengaruh ya? juga, tapi tetap jalan kami di desa. Mungkin saya ambil contoh untuk yang desa di Gunung Kidul itu ya, di Bleberan. Di Gunung Kidul ya? Di Bleberan. Bleberan. Sri Getuk itu. Air terjun Sri Getuk. Iya, di situ. Itu saat ini kan kami punya program di sana fokusnya untuk pengembangan desa sentra jamur. Itu kami membangun jamur center di desa Bleberan itu juga dibangunnya saat pandemi. Tahun 2020 ya. Waktu itu sempat ya kan untuk pembangunan seperti itu kan mungkin ada kesulitan juga ya karena tukang kayak gitu harus prokes, terus harus dirapid seperti itu. Tapi agak ribet ya, tapi memang ya ketika untuk program yang fisik seperti itu memang agak sulit, tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan itu jamur center juga sudah berdiri, sudah selesai dibangun, dan kami kan juga ada memberikan bantuan kumbung-kumbung jamur untuk masyarakat. Itu juga kami distribusikan ketika pandemi juga tetap intinya sih kami tetap menjalankan program sesuai dengan rencana, tetapi tentunya lebih karena pandemi kan jadi mungkin agak sedikit terhambat karena kami tidak boleh banyak ketemu sama masyarakat. Jadi ya tetap berjalan, tetapi kurang banyak ketemu sama masyarakat. Sedangkan kami kan programnya kan harusnya ini ya ke masyarakat. Kalau dulu kan kami mengadakan pelatihan semua, misal berapa puluh orang tuh bisa datang, tetapi sekarang kami tidak bisa melaksanakan kegiatan yang mengundang banyak orang. Jadi kami hanya datang satu-satu. Kalau enggak masyarakat yang butuh konsultasi silahkan datang ke kantor. Itu pun dibatasi, tidak boleh banyak orang, misalnya 1-2 seperti itu. Ada kesempatan untuk konsultasi juga masyarakat? Iya, masih bisa biasanya ya? apa Mbak itu Mbak? Curhat-curhatan apa ya? Iya. Yang masih bukan gibah ya? Masalah itu sih program yang kami laksanakan di desa tersebut. Jadi misalnya tentang pertanian, gitu misal tentang kami kan ada program di Bleberan itu budidaya jamur. Tapi di desa Gunung Kidul lainnya, di desa Ponjong itu kami juga ada program pertanian, penanaman jahe dan juga hortikultura. Itu kami kan ada fasilitator yang ditempatkan di desa. Jadi kadang mereka konsultasi datang ke kantor untuk menanyakan sharing lah, ini jamur saya kok ini backlognya belum tumbuh, atau sharing kegembiraan, backlog saya baru seminggu udah jamurnya udah. Artinya kayak saya gitu ingin sih. mengatakan bahwa program-program di sana tidak hanya top dan tapi juga bottom up. Masyarakat diberi kesempatan berpartisipasi ya. Iya, dan tentunya walaupun di tengah pandemi ini ternyata kegiatan-kegiatan ini masih terus berjalan walaupun sekali lagi tetap dengan prokes begitu ya. Oke, kita ke Pak Agus. Pak Agus, dengan kondisi saat ini sekali lagi begitu, kita kan memang pengennya terus berharap ya, bercita-cita sekali lagi seperti apa yang diutarakan oleh Ibu Tusti, pengennya ya bekerja sama dengan sebanyak-banyaknya begitu. Nah, untuk dekat-dekat ini, rencana paling dekat ini kira-kira mau menyasar negara mana lagi Pak untuk dilakukan kerjasama? Ya, jadi gini Pak, tadi saya sebutkan kan ada 11 sister provinsi DIY yang aktif 5, berarti yang 6 kan kurang aktif. Nah, kita akan lihat bersama dengan OPD, bersama dengan Kadin juga, mana di antara 6 itu yang bisa kita prioritaskan untuk diaktifkan. Sudah kita berkomunikasi dengan Tirol, di Austria, sudah komunikasi, itu mungkin nanti akan jadi
prioritas gitu ya. Kita lihat juga yang lain nanti seperti apa. Tapi yang jelas itu yang ada kita maksimalkan, yang kurang aktif coba kita lihat lagi bagaimana supaya menjadi aktif. Ada peluang yang lainnya yang tidak masuk di antara 11 seperti apa kira-kira gitu ya. Ini termasuk kita sedang menjajaki kemungkinan untuk sister province dengan salah satu province yang ada di Hungaria. Iya, kenapa? Karena Perdana Menteri sudah ke sini, ketemu ke dalam. Ketua parlemennya sudah ke dalam. Ini giliran sebetulnya Yogyakarta untuk ke sana, sekaligus dalam rangka mematangkan rencana kerjasama. Nah, itu Hungaria prioritas. Saat ini sedang dalam proses adalah dengan Saint Petersburg di Rusia. Ya, ini sedang dalam tahap untuk finalisasi mengenai bentuk MOU-nya seperti apa. Ini sudah agak lama, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat itu ada kemajuan yang berarti. Tapi yang jelas prinsipnya gini, Mbak. Kalau kita menjalin kerjasama itu yang jelas itu dipastikan akan saling menguntungkan kedua pihak. Untuk jalan kan dua-duanya harus mengambil manfaat kan. Kedua ada namanya kesetaraan. Kalau di sana Provin, di sana ya Provin. Ada di peraturan tadi Permendagri itu disebutkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak serta-merta kalau negara atau provinsi negara lain mengajak kerjasama kita setuju, enggak. Pasti akan kita lakukan analisa, telaah untuk memastikan bahwa nanti sektor yang kerjasama tersebut akan membawa manfaat bagi masyarakat Yogyakarta. Itu kira-kira seperti itu, Mbak. Luar biasa, apalagi dengan era globalisasi saat ini begitu ya, dan juga perkembangan teknologi, kita harapkan dengan hal tersebut bisa mempermudah kita untuk menjalin kerjasama dengan seluas-luasnya. Oke, kita akan kembali lagi pemirsa karena obrolan sudah semakin seru dan kita masih ada satu segmen lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pojok Investasi bersama DBPM Daerah Istimewa Yogyakarta. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Yo Surati Monto. Oi. Reja manik sejatine ngalam kang dinuding cak. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini, radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi Dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. 60 tahun itu loh, perutnya Anda nggak kuat yang sebelah kiri. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu egois. Ego itu membuat Anda sarafnya itu nggak baik semuanya. Jadi ternyata memang kita tuh bisa mengaktifkan hal-hal di dalam tubuh kita sendiri. Dan kita bisa menyembuhkan tubuh kita bahkan orang lain. Betul. Jika Allah mengabulkan doa kita, walaupun udah 26 tahun nggak punya keturunan, fakta ternyata. Dari Grand Rohan Jogja dan tentunya di Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak terasa kita sudah di segmen terakhir ya Mas ya. Sayang sekali padahal ini kita ngobrolnya ini biasanya sampai malam ya. Padahal nggak juga ya sampai malam ya, masuk angin nanti ya. Karena kalau mulainya malam ya malam. Oke, kita langsung lanjut saja. Terakhir tadi adalah ke Pak Agus ya. Untuk pokoknya dengan era globalisasi, dengan teknologi sekarang ini diharapkan sekali lagi bisa dimanfaatkan dengan baik begitu. Terus kita mau ke Ibu Tusti dulu nih ya Mas ya? Ya boleh. Oke, kita ke Ibu Tusti. Ibu Tusti untuk harapannya terkait dengan kerjasama yang dilakukan. Ini kalau dari Ibu Tusti sendiri, ini kira-kira apa yang menjadi tujuan ataupun menjadi target begitu Bu? Targetnya tetap kembali kepada masyarakat. Artinya saya mempersilahkan kepada Pak Agus untuk bekerja sama dengan pihak negara lain, tetapi perlu ada semacam filter
Kemudian dari target masyarakat tentu saja masyarakat mempunyai kemandirian secara ekonomi. Itu target utama saya. Artinya ini adalah ada semacam perubahan seperti tadi disampaikan Mbak Dita bahwa tadi Semaul aslinya adalah pembaruan desa ya. Artinya ya pembaruan dari segala sesuatunya. Kalau orang Jogja itu alon-alon waton pelakon, suatu saat kita itu sing penting selamat, cepet sing penting selamat itu loh. Iya. Kan harus seperti itu. Iya. Alon-alon tuh alon-alon rezekinya ndak yo alon. Betul. Nyampe begitu ya. Oke. Tapi sudah ada program ataupun sudah ada komunikasi dengan anggota yang lain terkait dengan mendukung dengan adanya kerjasama begitu antara Yogyakarta dengan luar negeri. Belum, karena memang pandemi ini ya dan kebetulan saya dengan Pak Agus itu baru jumpa pertama ya Pak baru jumpa Beliau pertama. Kan pejabat dari Kementerian Luar Negeri. Kemudian kalau kita rapat-rapat pun kayaknya secara virtual ya Pak, tidak terus ketemu seperti biasanya. Lah ini mungkin suatu saat kita bisa ada semacam koordinasi yang intens, kemudian kita membangun komunikasi dengan negara lain seperti itu. Oke, jadi baru bertemu tapi sudah matching sekali loh ngobrolannya loh. Pak Agus sebenarnya juga nggak jauh-jauh banget dari luar negeri karena beliau dari ngeluar. Dari apa? Ngeluar negeri. Ngeluar negeri, bukan luar tapi ngeluar negeri gitu. Tapi nanti berarti akan ada komunikasi lanjut begitu ya Bu ya antara anggota DPR bersama dengan Pak Agus tentunya. Oke, kita ke Pak Agus. Pak Agus, mungkin untuk target ataupun program paling dekat ini yang akan dilaksanakan seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi satu tadi untuk menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Gusti, satu untuk memastikan bahwa program-program bekerjasama dalam rangka sektor profil itu berjalan dengan baik. Memang maksud dalam itu sudah wanti-wanti. Kebetulan itu juga sejalan dengan Permendagri tadi. Artinya kalau kita membentuk kerjasama harus jelas batas waktunya. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Harus jelas tenornya ya Pak berarti ya. Harus 6 bulan setelah penandatangan harus jalan. Nggak bisa lebih dari itu. Ketiga, sektor kerjasamanya tidak perlu terlalu banyak, tapi yakinkan itu yang membawa dampak optimal bagi masyarakat Yogyakarta. Itu kira-kira 3 yang diwanti-wanti oleh Bersama Dalam itu ya. Itu yang kami jadikan rujukan untuk ke depan bagaimana kalau kita membangun kerjasama dengan pihak luar negeri. Lalu apa dalam waktu dekat? Jadi tadi disampaikan ya, di kami itu paling tidak ada 3 klaster besar. Satu perizinan, kedua investasi, ketiga terkait kerjasama luar negeri. Kami di DPPM tidak hanya mengurusi masalah investasi, tapi dengan kerjasama luar negeri. Kerjasama luar negeri itu aspeknya banyak. Luas, betul. Kalau kita bicara kerjasama luar negeri, semua kan banyak terkait luar negeri kan, termasuk perdagangan, termasuk pariwisata. Meskipun di sini ada OPD teknis, ada namanya Dinas Perindustrian Perdagangan, ada Dinas Pariwisata. Tapi kami memfasilitasi teman-teman di OPD teknis untuk bagaimana misalnya di situasi pandemi ini, bagaimana mengadakan pertemuan secara virtual, business matching misalnya antara DIY dengan wilayah utara Malaysia. Bulan lalu kali ya, sudah kami lakukan. DIY dengan wilayah Johor Bahru, kita lakukan. Virtual tourism gathering antara DIY dengan Manila. Kami lakukan. Sama ininya seperti itu untuk membantu teman-teman bagaimana supaya paling tidak memberikan informasi, pengetahuan kepada orang Filipina bahwa DIY ini layak dikunjungi oleh para calon wisatawan asal Filipina. Nanti mudah-mudahan setelah pandemi mereka pada ke Jogja. Kita sedang merencanakan virtual dengan Vietnam. Vietnam. Mengapa Vietnam? Karena mayoritas Vietnam itu kan beragama Buddha. Orang Buddha itu Mekahnya kan ada di Borobudur. Meskipun Borobudur kita harapannya nanti nginepnya di Jogja, berkunjung ke Prapandan, berkunjung ke kota Yogyakarta, membawa impact-nya ke Yogyakarta. Akhirnya seperti itu Mbak yang kami lakukan. Luar biasa. Tidak hanya ngurusin kerjasamanya, tapi strateginya, biar itu benar-benar menguntungkan. Betul. Tapi itu tadi ya, setuju sekali. Ini memang harus yang diperhatikan itu adalah tenor dan juga nggak usah banyak-banyak. Yang penting fokus aja. Yang penting kita untung sama-sama untung begitu ya Pak ya, luar biasa. Ya kayak orang program anak KKN dulu, kalau programnya terlalu banyak malah nggak fokus. Betul. Mending sedikit fokus tapi berhasil begitu ya. Oke, ke Mbak Dita.
Untuk saat ini kan kerjasama ini sudah diperpanjang ya, 2015, 2020, 2020, 2025. Nah ini untuk program-program nanti sampai dengan 5 tahun ke depan ini apa saja? Boleh di-sharingan dong, silahkan. Jadi dengan adanya perpanjangan Sister Province DIY dengan Gyeongsangbuk-do kan kami akan menandatangani pengaturan pelaksanaan kerjasama. Jadi nanti yang akan tanda tangan itu atasan saya, Mr. Hong Seung-hun, sama Pak Sekda DIY. Jadi di pengaturan pelaksanaan kerjasama itu di situ sudah ada bidang-bidang kerjasamanya, ada di lingkungan, pertanian, kemudian pengembangan UMKM dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sosial masyarakat. Jadi, hari Rabu ya? Hari Rabu ya? Iya, tanggal 30 Juni. Hari Rabu, oke. Oh, baik, hari Rabu dilakukan ya. Dan untuk action plan di pengaturan pelaksanaan kerjasama itu kan ada lampiran action plan-nya. Nah untuk action plan kebetulan baru kami buat untuk fokus yang desa Bleberan ini, desa yang di Gunung Kidul, yang kami lanjut terus programnya di desa Bleberan. Itu kerjasama dengan dinas, jadi tidak hanya dengan DPPM, tapi dinas pertanian, dinas perdagangan, kemudian ada bina pemberdayaan masyarakat. Jadi program Semaal Globalization Foundation di Jogja itu tidak hanya SGF sendiri, tapi juga melibatkan OPD dari terkait dari DIY. Jadi untuk rencana ke depan itu sepertinya juga harus dibahas bersama ya Pak. Nanti mungkin dengan Pemda DIY, kemudian kalau bisa dengan perwakilan dari DPRD juga, karena ini terkait kebijakan. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk ke depan itu akan ada pengembangan lokasi desa percontohan yang baru. Betul, kita harapkan memang seperti itu ya. Diperluas lagi kita berharap itu Bu. Jadi keinginan Ibu supaya tidak hanya di Gunung Kidul, kita berpikir juga nanti ke depan supaya Sleman, itu juga Kulon melebar gitu ya, Pak, ya? Oke, baik. Waduh, boleh tepuk tangan dulu dong untuk tamu kita hari ini. Seru sekali berbicara mengenai kerjasama. Sekali lagi semoga yang disampaikan ini ditangkap baik oleh pemirsa dan tentunya semoga apa program-program yang tadi sudah disebutkan ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih untuk Bapak Agus, Mbak Dita dan juga Ibu Tusti yang sudah hadir hari ini. Dan sekali lagi untuk pemirsa kita juga berterima kasih dan tentunya kita juga berterima kasih untuk Grand Rohan Jogja. Terima kasih untuk Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di rumah, stay at home ya. Jaga diri, protokol kesehatan tetap nomor 1. Akhir kata saya Iren Anggun. Saya Divya Primus. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Aku masih